Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Number 1. Biografi Jamaluddin Al-Afghani. Nama asli Jamaluddin Al-Afghani adalah Sayyid Muhammad bin Safdar Al-Husain. Ia adalah putra dari Sayyid Safdar yang lahir pada 1838 dan wafat pada 1897. Jamaluddin Al-Afghani masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tanah kelahiran Jamaluddin Al-Afghani adalah Asadabad, Afghanistan, tetapi sebagian peneliti sejarah meyakini bahwa ia lahir di Asadabad, Iran. Terlepas dari perbedaan asal-usulnya, yang pasti ia memegang peranan yang penting dalam gerakan politik Islam modern. Ia dikenal luas di dunia Islam Sunni dan Syiah, serta memiliki pengaruh yang besar karena perhatiannya terhadap kolonialisme bangsa-bangsa Barat dan absolutisme penguasa-penguasa Muslim. Sejak kecil, Jamaluddin telah menekuni berbagai cabang ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, tasawuf, dan filsafat Islam, serta belajar bahasa Arab dan Persia. Number 2. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Setelah pergi ke Mekah untuk kedua kalinya, Jamaluddin mulai mencurahkan perhatian dan pemikirannya pada pembebasan dunia Islam dari penjajahan Barat. Ia sering memikirkan dua masalah yang dianggap sangat vital, yaitu mundurnya umat Islam dan penetrasi Barat ke tubuh umat Islam. Jamaluddin kemudian mengembara dari suatu negara ke negeri lainnya untuk mengingatkan para muslimin supaya bangkit dan bersatu melawan imperialisme bangsa-bangsa Barat. Selain itu, Jamaluddin bahkan pergi ke jantung negeri Barat seperti Paris dan Amerika untuk melihat langsung sistem nilai kehidupan mereka. Dari pengembaraannya yang luas, wawasannya pun bertambah, sehingga ia bisa menyimpulkan penyakit kronis yang menggerogoti umat Islam. Di antaranya yaitu yang pertama, absolutisme dan despotisme penguasa Muslim. 2. Sikap keras kepala dan keterbelakangan umat Islam dalam sains dan peradaban. 3. Menyebarnya pemikiran korup dan merusak cara berpikir seperti tahayul, bid'ah, dan kurafat. 4. Kolonialisme dan imperialisme Barat. Number 3. Ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani. Untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut, Jamaluddin mempunyai beberapa ide pembaharuan, di antaranya yang pertama yaitu menggerakkan rakyat supaya mengadakan revolusi. Dalam pengalamannya melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam, Jamaluddin melihat kenyataan bahwa dunia Islam didominasi oleh pemerintahan yang otokrasi dan absolut. Para penguasa dunia Islam menjalankan kekuasaannya sebagaimana kehendak mereka tanpa terikat pada konstitusi. Untuk membangun pemerintahan yang bersih, maka rakyat harus mengadakan revolusi guna menentang kesewenang-wenangan penguasa mereka. Yang kedua, yaitu memperbaiki akidah umat Islam. Jamaluddin berusaha memperbaiki akidah umat yang telah terkontaminasi dengan mengembalikan mereka ke sistem kepercayaan atau akidah Islam yang benar. Menurutnya, penyimpangan dari akidah Islam membuat umat tidak mampu menjadi manusia yang terhormat. Untuk mencapai pembaharuan ini, umat Islam harus dibersihkan dari kepercayaan tahayul. Rukun iman harus menjadi pandangan hidup, memerangi hawa nafsu jahat, dan menegakkan disiplin. Pan-Islamisme. Salah satu ide pembaharuan Jamaluddin yang paling populer adalah Pan-Islamisme. Yang dimaksud Pan-Islamisme yang digagas Jamaluddin adalah sebuah gerakan untuk menyatukan umat muslimin
dan membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan untuk melawan kekuatan asing atau bangsa barat. Menurutnya, sumber kelemahan dunia Islam adalah lemahnya solidaritas. Apabila umat Islam mau bersatu dan menghadapinya, bangsa barat tidak lebih kuat dari mereka. Di dalam wadah pan-Islamisme, tidak berarti bahwa negara-negara Islam harus melebur ke dalam satu pemerintahan tunggal seperti khalifah. Pan-Islamisme lebih berbentuk solidaritas seluruh dunia Islam untuk merasakan senasib sepenanggungan melawan penjajah. Dari aktivitas dan gagasannya, Jamaluddin dapat dikatakan sebagai orang pertama dalam era modern Islam yang menyadari bahaya penetrasi Barat dan perpecahan dunia Islam.